apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Nah, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Dan kami mau memuji Tuhan dalam beberapa saat ke depan. Kami mau bernyanyi, bahkan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah setiap kami, terlebih anak-anak yang mendengarkan pujian dan juga cerita hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan membaca bahkan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Baiklah, mari kita melihat Alkitab kita, membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adik-adik, yaitu Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sebenarnya semuanya satu perikop ini, tetapi kakak hanya membaca ayat 1 sampai 3 saja. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Nah, adik-adik, tentunya hari ini kakak bercerita tentang sebuah pesta. Siapa di antara adik-adik yang senang kalau misalnya ada pesta? Pasti semuanya kita senang ya datang ke pesta itu. Nah, begitu juga pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia diundang juga di pesta pernikahan bersama dengan ibunya. Nah, ini pengantin laki-laki dan perempuannya adik-adik. Nah, ternyata Tuhan Yesus dan mamanya juga diundang dalam perkawinan itu. Perkawinan itu dilakukan di Kana, yaitu di Galilea. Tentunya ibu Yesus dan juga Yesus sendiri sangat senang karena diundang dalam perkawinan tersebut. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus juga ikut adik-adik dalam perjamuan itu, dalam pernikahan itu. Dan mereka sangat senang sekali. Nah, sesuatu terjadi adik-adik. Nah, pada saat terjadi acara perkawinan, sesuatu terjadi, yaitu anggur yang biasa disediakan, ya begitulah ada dari orang Yahudi bahwa di setiap pesta pasti ada yang namanya anggur adik-adik. Mereka minum anggur.
anggur itu rasanya enak banget ya. Nah, bagi yang sudah pernah mencicipinya pasti deh enak rasanya, ada manis-manisnya gitu, campur-campur deh enaknya gitu. Nah, ternyata adik-adik, Ibu Yesus ikut mendengar dan melihat bahwa mereka mendapatkan masalah di pesta itu, yaitu bahwa anggur jamuan telah habis adik-adik. Dan Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apapun nanti yang dikatakan oleh Yesus, kalian harus ikut. Nah, ternyata ini tempat anggurnya adik-adik sudah habis semuanya, kosong, tidak ada. Dan biasanya juga bagi orang Yahudi itu ada tempayan. Tempayan itu adalah tempat untuk mengisi air, dan termasuk juga anggur. Biasanya kalau di pesta itu diambil dari sini anggurnya. Ternyata semuanya kosong, dan Ibu Yesus melihat itu, ya semuanya udah pada kosong. Jadi akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus dan juga mamanya Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, tolonglah, kamu harus menolong orang itu, mereka sudah kehabisan anggur. Sehingga pelayan-pelayan menyediakan bejana-bejana yang kosong ini. Ternyata adik-adik, apa yang terjadi? Terjadilah keajaiban yang sangat luar biasa, yaitu ternyata air yang diisi dalam tempayan-tempayan tadi itu semuanya berubah adik-adik menjadi anggur yang sangat enak sekali. Rasanya manis, sedap untuk diminum. Nah, kemudian akhirnya Tuhan Yesus menyuruh, ayo segera dituang anggurnya, ya dituang, supaya semua tamu yang datang ke pesta perkawinan itu semua mendapatkan anggur. Mereka harus minum dengan puas, sehingga mereka sangat senang sekali. Nah, akhirnya adik-adik yang punya pesta itu mencicipi juga anggurnya. Ternyata manis sekali. Dan salah seorang di antaranya berkata, tamu yang datang, luar biasa, anggurnya sangat enak. Dari awal sampai akhir, anggur yang kau sediakan adalah anggur yang paling enak sekali. Adik-adik, sehingga semua orang bersuka cita, karena biasanya yang dikasih untuk pertama itu adalah anggur yang enak, baru yang terakhirnya yang biasa-biasa saja. Tapi selama Tuhan Yesus ada di pesta perkawinan ini, maka anggur dari awal sampai akhir rasanya enak, tidak ada duanya. Nah, adik-adik, semua orang terkagum-kagum adik-adik. Mereka sangat heran. Luar biasa, sebuah keajaiban terjadi. Nah, semuanya itu terjadi karena apa adik-adik? Yaitu karena Tuhan Yesus melakukan keajaiban, ya, yaitu keajaiban pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ketika Dia mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan atau pesta perkawinan di Kana, Galilea. Nah, adik-adik, dari cerita ini juga kita bisa mengambil kesimpulan, Tuhan Yesus itu bukan hanya melakukan mujizat pada saat ketika Dia ada di dunia adik-adik, tetapi setelah Dia di surga juga, setiap hari kita selalu merasakan keajaiban, mujizat-mujizat yang luar biasa yang selalu Dia nyatakan bagi setiap kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Adik-adik pasti senang ya, sampai sekarang banyak sekali keajaiban yang pernah adik-adik rasakan. Keajaiban yang kayak mana ya? Contohnya kesehatan, ya.
tambah tinggi, yang dulunya bayi kecil sekarang tambah tinggi, pinter, hebat, semakin sungguh-sungguh untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan juga mendengarkan cerita, imannya bertumbuh dan juga badannya bertumbuh. Semua itu karena Tuhan Yesus. Dan juga papa mama diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha ya. Selama musim corona pasti tidak ada di antara kita yang tidak makan kan? Semua Tuhan pelihara dengan cara Tuhan dan keajaibannya sendiri sampai sekarang. Ada amin adik-adik? Ya, pastilah ada amin. Jadi kita tidak perlu takut ya untuk menjalani hidup ini, karena keajaiban Tuhan selalu kita rasakan setiap hari. Baiklah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini, yaitu tentang mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, yang menjadi ayat hafalan bagi kita yaitu terambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kakak baca Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau selalu menjaga kami dengan melakukan berbagai macam mujizat dalam kehidupan ini. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, yang paling hebat, tidak ada duanya. Dan kami rindu supaya Roh Kudus-Mu juga yang menuntun kami, membuka mata hati kami, melihat keajaiban-keajaiban, mujizat yang selalu Engkau buat dalam kehidupan kami masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Berkatilah setiap anak-anak yang mendengarkan cerita ini, supaya mereka juga bisa berakar, berbuah, dan bertumbuh di dalam Kristus. Berkati masa depan anak-anak, Engkau tolong mereka, berkati dan berikan kesehatan selalu. Berkati juga orang tua yang selalu mendampingi Tuhan Yesus dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, dan jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya ya. Dan nanti dikirim melalui WA Group. Tetap semangat untuk kita ya, jangan malas untuk menghafal ayat Alkitab. Nah sekarang mari kita bernyanyi. Mari kita katakan, Allahku besar. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.